Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Skasimala Puja dengan NIM 2309511110 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tugas Case Based Learning 2, yaitu mengenai penyakit antraks, yang sudah dijelaskan sebelum UTS 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari ilmu penyakit bakteri dan jamur. Untuk pembahasan pada video kali ini, yaitu diantaranya latar belakang masalah, pemecahan masalah, kesimpulan. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas latar belakang masalah. Antraks adalah salah satu penyakit tertua yang telah dikenal dan pernah menjadi epidemi yang merenggut banyak nyawa. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini berbentuk batang kecil yang memiliki kapsul dengan jenis bakteri gram positif. Bakteri antraks bertumbuh dengan sangat baik pada darah hewan yang terjangkit dengan membentuk koloni besar dengan bentuk tidak beraturan. Bakteri ini dapat membentuk endospora yang dapat bertahan hingga puluhan tahun di tanah, menjadikannya sebagai sumber infeksi yang sulit diatasi, khususnya di Indonesia. Antraks terutama menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kuda seperti yang telah saya tampilkan di slide sebelum ini, serta kadang-kadang pada babi, dan dapat menular ke manusia melalui 3 cara, yaitu melalui kulit, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Keberhasilan dalam mengendalikan antraks pada manusia itu sangat bergantung pada upaya pemberantasan penyakit antraks di kalangan hewan. Prevalensi kejadian penyakit antraks di Indonesia itu cukup tinggi. Antraks menyebar ke seluruh Indonesia. Kejadian antraks menyebar sudah sejak lama, dan saat itu terdapat 11 provinsi yang dapat dinyatakan sebagai daerah endemis antraks, yaitu meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Total kasus antraks di Indonesia pada tahun 1992 hingga tahun 2001 adalah 599 kasus dengan kematian 10 orang. Secara global, menurut WHO, penyakit antraks ini berkisar 2.000 hingga 20.000 kasus per tahunnya. Kari dan Kinsu menyatakan bahwa antraks dikategorikan sebagai patogen prioritas kategori A oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit karena berpotensi dapat disebarluaskan sebagai senjata biologis. Untuk selanjutnya kita akan membahas permasalahan. Telah terjadi kasus penyakit dan kematian ternak sejak Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 di Dusun Bulusari dan Dusun Toro, Desa Sidomulyo, Kabupaten Tulungagung, dengan jumlah kematian ternak sebanyak 27 ekor, terdiri dari 20 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hasil uji Balai Besar Veteriner pada tanggal 20 Mei tahun 2021 menunjukkan 1 sampel positif antraks dari 45 sampel yang dikumpulkan pada tanggal 25 hingga 26 Mei tahun 2021. Dari penelusuran kasus pada manusia diperoleh informasi dari Dinas Kesehatan pada tanggal 2 Juni tahun 2021 bahwa ditemukan adanya antraks kulit yang diduga akibat kontak dengan hewan sakit atau material yang mengandung bakteri antraks. Dari penelusuran kasus pada ternak mengindikasikan bahwa sumber penularan penyakit diduga dari ternak sakit atau material perantara atau biasa kita sebut dengan formits yang terkontaminasi spora yang berasal dari wilayah yang sebelumnya mungkin pernah terjadi kasus penyakit antraks. Untuk selanjutnya kita akan membahas penularan antraks. Yang pertama yaitu ke hewan. Penularan antraks melalui spora dihasilkan oleh bakteri penyebab antraks. Spora ini berasal dari darah yang jatuh ke tanah atau dikeluarkan oleh hewan terjangkit. Spora yang jatuh ke tanah bisa tahan hingga puluhan tahun dan apabila masuk ke tubuh hewan akan menyebabkan infeksi. Bakteri penyebab antraks akan terekskresi menjelang kematian dari hewan yang terjangkit.
Apabila hewan yang terkena antraks dipotong, maka bakteri yang membentuk spora akan menyebar dan sulit dimusnahkan. Yang kedua yaitu ke manusia. Antraks merupakan penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, atau kita sebut dengan zoonosis. Manusia dapat tertular melalui luka terbuka di kulit, menghirup spora antraks, ataupun menelan sporanya. Namun, yang paling umum terjadi adalah jenis antraks kulit, melalui kulit terbuka maupun transmisi yang paling sering dan terjadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas gejala klinis. Untuk hewan-hewan yang terkena penyakit antraks, mereka akan menunjukkan gejala klinis diantaranya yang pertama, nafsu makan turun dan nafsu minum yang tinggi lemah. Yang kedua, ternak yang terserang antraks biasanya mengalami demam tinggi pada awal infeksi. Yang ketiga, ternak kemudian mengalami gelisah, kesulitan bernafas, kejang, rebah, dan kematian. Yang keempat, tidak jarang ternak mati mendadak tanpa menunjukkan gejala klinis. Yang kelima, sering ditemukan adanya eksektra berupa darah yang keluar dari lubang-lubang seperti hidung, mulut, telinga, dan anus. Untuk selanjutnya, pembengkakan pada daerah tertentu seperti daerah leher, dada, abdomen, dan sekitar kelamin juga sering ditemukan. Dan yang terakhir yaitu ternak kadang tidak menunjukkan gejala keluarnya darah dari lubang dalam tubuh, tetapi muncul perut yang kembung, nafas terengah, kekejangan, dan diikuti kematian. Untuk selanjutnya kita akan membahas diagnosis antraks. Secara bakteriologis, antraks bisa didiagnosis melalui isolasi dan identifikasi bakteri Bacillus anthracis pada media buatan dan secara molekuler dengan uji polimerase chain reaction atau PCR. Untuk upaya pemecahan masalah, yang pertama ke hewan. Sebagai pertolongan pertama dapat dilakukan dengan pemisahan atau pengisolasian dari ternak lain. Isolasi itu bisa dilakukan di kandang tempat di mana hewan tersebut dinyatakan terkena antraks. Nah, hewan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain untuk meminimalisir penyebaran penyakit antraks. Selain itu, sangat dilarang untuk menyembelih maupun menjual hewan yang sakit. Untuk ternak yang mati karena antraks, harus bisa diberi perlakuan khusus dengan cara dimusnahkan, pembakaran, atau dikubur dengan kedalaman 2 meter. Untuk ke manusia, berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah penularan antraks pada manusia, diantaranya dengan menghindari kontak langsung dengan bahan atau makanan yang berasal dari hewan yang dicurigai terkena antraks. Selain itu, perlu dilakukan pemusnahan bangkai hewan yang mati karena antraks secara benar, sehingga kecil kemungkinan endospora dari bakteri ini menjadi sumber infeksi. Vaksinasi pada hewan ternak itu perlu dilakukan juga untuk mencegah infeksi pada ternak sapi, kerbau, kambing, domba, maupun kuda, sehingga hal ini bisa meminimalisir terjadinya zoonosis ke manusia. Dari pihak dinas, untuk upaya pemecahan masalah itu juga bisa melakukan diantaranya yang pertama, mengeluarkan surat edaran larangan mengkonsumsi daging dari hewan yang mati mendadak. Yang kedua, memberikan antibodi kepada warga yang kontak langsung dengan hewan terkena penyakit antraks. Yang ketiga, memberi himbauan kepada warga bila terjadi gejala penyakit seperti antraks, langsung dibawa ke puskesmas. Yang keempat, melakukan sosialisasi pencegahan antraks pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengajukan anggaran vaksin dan obat-obatan sehingga vaksin dan obat-obatan ini bisa tersebar luas ke masyarakat. Untuk yang terakhir kita akan membahas kesimpulan. Jadi, antraks merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini dapat membentuk endospora yang dapat bertahan hingga puluhan tahun di tanah. Hal ini menjadikannya sebagai sumber infeksi yang sulit diatasi, khususnya di Indonesia. Antraks terutama menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kuda, serta kadang-kadang pada babi, dan dapat menular ke manusia melalui 3 cara, yaitu melalui kulit, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Penularan antraks ke hewan biasanya berasal dari spora yang awalnya berasal dari darah yang menetes ke tanah. Apabila ke manusia bisa melalui luka yang terbuka, menghirup spora, ataupun menelan spora.
Antraks bisa didiagnosis lebih lanjut pada media buatan dan secara molekuler dengan uji polimerase chain reaction atau PCR. Baik, sekian penyajian tugas Case-Based Learning 2 mengenai penyakit antraks. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.